Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai fraud on financial statement atau penipuan-penipuan dalam laporan keuangan. Penipuan sulit dibongkar. Kita harus menyelidiki sangat dalam, bersabar panjang untuk mengumpulkan informasi layaknya seorang detektif. Terutama karena pada sebagian besar kasus, auditor juga terlibat di dalamnya. Pada berbagai contoh, skandal terbongkar oleh pengakuan informan internal atau biasa disebut whistleblower. Tetapi pada kasus lain, kecurangan terlihat sangat jelas hingga tidak dapat dikendalikan lagi, contohnya pada emiten Aisyah. Nah, berikut adalah contoh-contoh financial statement fraud yang terkenal di dunia. Yang pertama adalah Waste Management pada tahun 1998, di mana mereka meningkatkan waktu depresiasi untuk peralatan. Selanjutnya adalah kasus Enron di 2001, di mana mereka mengeluarkan utang dari neraca. Dan selanjutnya adalah kasus WorldCom tahun 2002, di mana mereka mengumpulkan modal dibanding mengeluarkan biaya. Dan yang terakhir yang menyebabkan krisis tahun 2008 adalah Lehman Brothers, di mana mereka menggelembungkan penjualan. Dan yang terakhir adalah kasus asuransi AIG tahun 2005, di mana mereka melakukan manipulasi harga saham. Skandal akuntansi terjadi karena tidak kompetennya manajemen, seperti mengatur target penjualan yang tinggi dan mengindahkan balance sheet dengan merger. Produsen komputer HP harus merugi sebesar 8,8 miliar dolar karena merger yang gagal dengan perusahaan otonomi dan membayar harga yang sangat tinggi meskipun telah menerima banyak peringatan. Di masa sekarang ini mengatasnamakan ekonomi, banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil berusaha untuk diselamatkan, dan di dalam prosesnya penjahat kerah putih semakin kreatif. Bukannya kita berharap perusahaan-perusahaan untuk gagal dan bangkrut, tetapi mengajak teman-teman untuk dapat melihat laporan keuangan with eagle eyes. Jangan sampai jatuh cinta meski enak dipandang. Tetaplah objektif dan skeptis. Berikut adalah common practice dalam penipuan laporan keuangan. Yang pertama adalah pendapatan palsu. Perusahaan akan berusaha mengakui pendapatan yang tidak ada, terutama jika menjelang akhir kuartal atau tahun finansial. Kemungkinan polanya seperti ini, memenuhi kanal penjualan, yaitu mengirimkan persediaan pada distributor dan mengakuinya sebagai pendapatan jauh sebelum pelanggan membelinya, seperti perusahaan obat-obatan, bahkan sampai mengirimkan barang yang tidak dipesan. Hal ini dapat dideteksi dengan melihat apakah ada peningkatan drastis pada piutang dagang. Jika ada, berarti ada kemungkinan perusahaan mengakui pendapatan yang tidak diminta oleh siapapun. Lihatlah catatan atas laporan keuangannya untuk mengetahui daftar customer yang berutang, pihak apa yang piutangnya tiba-tiba melonjak nih. Nah, pola yang kedua adalah mengakui penjualan di masa depan dan bukan membaginya bergantungan pada durasi kontrak. Dan terakhir adalah melakukan tahan dan tagih, yaitu mengakui penjualan setelah adanya komitmen dari pembeli tanpa mengirimkan barangnya. Nah, bagaimana cara kita mendeteksinya? Kita dapat menghitung cash conversion cycle yang dijelaskan pada modul analisa rasio keuangan. Penjualan secara normal seharusnya cepat atau lambat akan dikonversi menjadi kas. Apabila pendapatan meningkat, maka seharusnya arus kas pun ikut meningkat. Jika tidak, maka kita patut curiga karena penjualan hanya sekedar catatan dan tidak ada cashnya. Hal ini terjadi pada saham Aisyah, PBRX, Bumi, dan Sril. Cara selanjutnya adalah kita mengamati jika adanya pertumbuhan mendadak dalam pendapatan, juga dapat memberikan sinyal, terutama di akhir periode akuntansi. Sangat disarankan untuk membandingkan pertumbuhan pendapatan perusahaan dengan para pesaingnya. Penjualan yang meningkat terlalu tinggi dibanding kompetitor juga patut dicurigai. Nah, selanjutnya adalah apabila biaya pengiriman terlalu kecil padahal penjualannya meningkat, maka kita bisa lihat bahwa barang yang diakui sebagai penjualan mungkin sebenarnya belum dikirimkan kepada pelanggan. Selanjutnya kita bisa melihat pertumbuhan laba bersih atau net income, apakah lebih tinggi dari pertumbuhan HPP atau COGS atau cost of revenue-nya. Jika iya, maka kita patut mencurigai bahwa peningkatan laba bersih tidak berasal dari core bisnis perusahaan, tetapi dari modifikasi pencatatan keuangannya. Bisa juga perusahaan mengubah kebijakan pengakuan pendapatan dalam footnotes-nya. Apabila pendapatan tiba-tiba melonjak, coba kita cek CALK nomor 2-nya. Kita lihat apakah ada perubahan dalam metode pengakuan pendapatannya. Belum tentu peningkatan pendapatan berarti perusahaan berhasil menjual lebih banyak. Common practice yang kedua adalah balance sheet cooking, yaitu coba mendisguise atau menyamarkan utang dan biaya. Manajemen akan berusaha mempercantik neracanya dengan menghilangkan piutang dan utangnya. Kemungkinan polanya adalah mendisguise bad receivable, disamarkan menjadi piutang dagang padahal seharusnya dilakukan write off sesuai dengan standar akuntansi. Atau
Aset tetap yang telah usang, rusak, atau perlu diperbaiki tentunya masih dipakai dan dicatat sebagai aset, padahal seharusnya di write off atau disusutkan. Lalu selanjutnya adalah utang pajak yang tidak dibayar. Ini karena kebanyakan rasio utang tidak menghitung utang pajak, sehingga mereka bayarnya diperlambat atau ditunda-tunda. Selanjutnya adalah mengakui utang jangka pendek sebagai jangka panjang dan membuat kesan palsu mengenai kemampuan membayar utang perusahaan. Secara lebih detail, akun-akun yang ada di neraca yang sangat mudah di otak-atik oleh perusahaan, yang pertama adalah akun persediaan atau inventory, karena volumenya yang tidak terbatas dan dapat didistribusikan pada beberapa lokasi. Dan perusahaan dapat menggelembungkan jumlah barang atau nilainya atau bahkan keduanya. Misalnya, menghitung barang yang sama berkali-kali setelah memindahkannya antara pabrik A ke pabrik B. Bahkan meminjam atau mencuri persediaan dari pemasok. Terkadang skema ini sulit diketahui tanpa adanya kesempatan langsung untuk mengobservasi persediaan secara fisik. Meskipun bisa datang secara langsung, tidak semua kejahatan pun juga dapat terlihat. Selanjutnya adalah akun piutang dagang. Piutang dagang merupakan kesempatan lain untuk akun yang dapat dimanipulasi. Suatu perusahaan dapat mencatat bad receivable sebagai aset dan tidak mengakuinya sebagai allowance for doubtful account. Selanjutnya adalah memperpanjang waktu aset tetap dengan memperpanjang waktu penyusutan dari standar pabrik. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi penipuan-penipuan balance sheet cooking ini? Kita bisa lihat pertumbuhan COGS perusahaan. Apabila pertumbuhan COGS sangat rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan, kita harus berhati-hati. Selanjutnya kita bisa melihat perputaran persediaan menggunakan rasio inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio yang sangat lambat dibandingkan dengan penjualan juga merupakan peringatan seperti yang ada pada emiten tele. Selanjutnya adalah kita melihat penjualannya tumbuh, namun pertumbuhannya berada pada piutang dan bukan pada kas. Nah, ini juga kita harus lebih berhati-hati. Lalu, common practice dalam fraud on financial statement yang berikutnya adalah manipulasi timing. Salah satu asas utama akuntansi adalah prinsip matching cost with revenue, di mana perusahaan harus mengakui beban atau biaya di periode yang sama dengan pendapatan yang berhubungan dengan biaya tersebut. Pelanggaran terhadap prinsip ini dan memainkan pemilihan waktu timing seringkali dilakukan dan digunakan untuk penipuan, diakibatkan karena kurang kompetennya manajemen. Kemungkinan polanya adalah mengakui penjualan lebih cepat dan menunda beban. Perusahaan dapat menahan tagihan dari pemasok dan tidak mengakuinya sebagai beban hingga awal periode akuntansi berikutnya. Dengan begini, keuntungan untuk periode itu akan terlihat sangat tinggi. Selanjutnya adalah membayar biaya di depan. Dengan demikian, keuntungan pada periode berikutnya akan meningkat drastis karena biayanya telah diserap di awal. Selanjutnya adalah penyusutan. Perusahaan juga dapat bermain dengan timing yang ada di dalam penyusutan atau depresiasi. Meningkatkan jumlah tahun akan membuat beban penyusutannya mengecil. Nah, dengan seperti ini beban penyusutan akan mengecil dan laba pun akan meningkat. Selanjutnya adalah bermain dengan beban pajak. Untuk meminimalisasi beban pajak, manajemen dapat memindahkan beban dari satu periode akuntansi ke periode selanjutnya. Setelah mengetahui beberapa hal tadi, diharapkan teman-teman bisa lebih teliti dan skeptikal dalam melihat laporan keuangan, serta mengetahui akun-akun apa saja yang rawan dan perlu mendapatkan pelatihan lebih dalam menganalisa laporan keuangan.